Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Beno Putra dengan NIM 2111031234. Saya dari Rombel 6 dan Prodi S1 PGSD. Di sini saya akan membahas soal luas agama Hindu. Soal pertama, adakah hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten? Jawabannya, hubungan antara pelaksanaan yoga dengan proses pembuatan banten tentu saja ada. Salah satu cara diri manusia dengan penciptanya adalah dengan membuat banten dengan implementasian dari pelaksanaan bakti yoga. Nomor 2. Berikanlah pendapatmu apakah kelebihan banten dalam tradisi agama Hindu. Jawabannya, menurut saya, kelebihan banten dalam tradisi agama Hindu adalah karena banten secara langsung menjadi sarana persembahyangan kita kepada ide Sang Hyang Widi Wasa. Nomor 3. Jelaskan pendapatmu bahwa korupsi adalah perbuatan yang tidak selaras dengan ajaran agama Hindu. Konsep-konsep apakah yang dalam agama Hindu yang dilanggar dan beri contoh? Jawabannya, menurut saya, korupsi itu bertentangan dengan konsep agama Hindu, karena korupsi akan mendatangkan karma buruk bagi si pelaku dikarenakan merugikan orang lain. Konsep-konsep yang dilanggar dalam praktek korupsi adalah konsep trihita karana, yaitu perkataan, berpikiran, dan perbuatan yang baik. Hal ini karena jika seseorang melakukan korupsi, maka dia pasti telah berbuat kejahatan, berpikiran serakah, dan berkata kebohongan. Yang kedua, konsep yang dilanggar selanjutnya adalah catur purusa arta, yaitu 4 tujuan hidup manusia yang terdiri dari dharma, yaitu kebenaran, arta, yaitu harta, kama, yaitu keinginan, dan moksa, yaitu alam brahmana. Hal ini dikarenakan seorang koruptor melakukan tindakan yang menyimpang dari catur purusa arta. Yang ketiga, konsep selanjutnya yang dilanggar oleh koruptor adalah konsep panca yamubrata. Bagian-bagian yang dilanggar dari konsep panca yamubrata ini adalah bagian satya, yaitu kejujuran, awyawaharika, yaitu melakukan usaha menurut dharma, dan astenya, yaitu tidak mencuri milik orang lain. Hal ini dikarenakan segala aspek korupsi sudah melanggar kejujuran dan kebenaran serta sudah merampas hak milik orang lain. Contoh kasus korupsi yaitu proyek peningkatan jalan di Kabupaten Jayapura yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua, Michael Kambuwaya, selain diduga merugikan keuangan negara sehingga 42 miliar pada tahun 2015 yang telah menyengsarakan rakyat Papua yang membutuhkan akses jalan. Nomor 4. Ketika kita mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai agama Hindu apa yang bisa kita pelajari dan terapkan dan beri contoh? Jawabannya, ketika kita mengunjungi panti asuhan, nilai-nilai pelajaran yang kita pelajari dan kita terapkan adalah yang pertama, trihita karana. Saat mengunjungi panti asuhan, kita bisa menerapkan nilai-nilai dari trihita parata, yaitu asih, yaitu cinta, punya, yaitu sumbangan, dan bakti, yaitu saling menghargai dan menghormati. Yang kedua yaitu tattva asih. Tattva asih memiliki arti yaitu aku adalah kamu dan kamu ialah aku. Jika kita mengunjungi panti asuhan, hendaknya kita bisa mensupport para anak yatim piatu di sana dengan ajaran tattva asih, dan kita membayangkan jika kita berada di posisi anak panti asuhan yang telah kehilangan orang tuanya. Dengan melakukan ini, kita bisa belajar untuk lebih bersyukur dan bisa menumbuhkan rasa empati. Contoh penerapan nilai-nilai tersebut adalah pada saat kita berkunjung ke panti asuhan, kita bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak di sana, serta kita bisa memberikan sumbangan yang berupa pakaian, buku, alat belajar, mainan, dan yang lainnya. Serta saat kita di panti asuhan, kita harus menghormati dan menghargai keberadaan mereka karena
Jika kita berada di posisi mereka, pasti kita sangat ingin dihargai. Nomor 5, manusia hanya dapat memperoleh ketenangan batin bila ia mempunyai kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan rasa pasrah sepenuhnya. Hanya orang-orang semacam itulah yang dapat penghargaan yang tinggi di dunia. Apakah ada hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia? Jelaskan jawabanmu dan beri contoh. Hubungan antara kepasrahan dan sifat korupsi tentu saja tidak ada. Malah, kedua hal tersebut sangat bertolak belakang. Hal ini karena kepasrahan cenderung bersifat melepaskan atau menyerahkan diri dari sesuatu sehingga melupakan hasratnya untuk saat itu. Sedangkan sifat korupsi adalah kebalikannya, yaitu sifat korupsi cenderung menginginkan sesuatu bahkan dengan cara yang kotor sekalipun, sehingga orang yang dengan sifat korupsi pasti mengikuti hasratnya dengan membabi buta. Nomor 6, dalam konteks pemujaan, manusia hanya akan dapat menyadari keberadaan bila dia memupuk keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kurangnya keselarasan di antara ketiga hal ini sama saja dengan dusta. Orang semacam itu tidak dapat mencapai kesempurnaan. Hubungkan pertanyaan itu dengan yoga dan pranayama yang Anda temukan dalam pengkajian center yoga selama ini. Di dalam ajaran yoga dan pranayama, seseorang diajarkan untuk menyelaraskan dan mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatannya, sehingga seseorang yang mempelajari yoga dan pranayama tidak menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatannya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan manfaat dari yoga dan pranayama, dan bahkan orang tersebut bisa mendapatkan ganjaran, yaitu seperti rasa sakit dan rasa tidak enak sebagai efek samping dari ketidakselarasannya ketiga hal tersebut. Nomor 7, dalam bab tentang bakti dalam kitab Bhagavad Gita dikatakan bahwa waktu adalah unsur yang paling penting dalam hidupmu. Krishna mengajarkan dalam Gita bahwa walaupun engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajibanmu seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Apakah makna ungkapan Bhagavad Gita tersebut? Makna dari ungkapan Bhagavad Gita tersebut adalah intinya dalam kehidupan ini, waktu adalah hal yang penting dan manfaatkanlah kehidupanmu dengan hal-hal yang sesuai dengan kewajibanmu supaya bisa mencapai kehidupan yang sempurna. Banyak orang menyebutkan bahwa upacara itu sangat boros. Bagaimana menurut Anda ngaben itu? Apakah perlu dilakukan? Menurut saya, tentu saja upacara ngaben memakan banyak biaya untuk pelaksanaannya. Namun upacara ini memang perlu dilakukan. Hal ini dikarenakan tujuan upacara ngaben ini adalah untuk mempertemukan roh leluhur dengan penciptanya. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan fitriyatnya yang wajib kita lakukan. Namun ada cara untuk meringankan biaya upacara ngaben, yaitu dengan cara melakukan ngaben massal. Ini dikarenakan biaya yang dipakai adalah hasil dari patungan para peserta ngaben massal. Walaupun melakukan ngaben massal, ini tidak menurunkan makna dari ngaben itu sendiri. Banyak orang Hindu lebih bersemangat melakukan upacara yaknya besar-besaran seperti ngantar lengge dengan biaya yang besar. Sedangkan untuk menyumbang beasiswa untuk anak miskin kerap ogah-ogahan. Bagaimana pendapatmu menghadapi realitas ini? Jawabannya, menurut saya tindakan tersebut tidak salah, karena kita sebagai umat beragama, terutama umat beragama Hindu, melakukan upacara keagamaan.
Akan tetapi ada baiknya kita tetap bisa berbagi kepada sesama umat beragama. Ketika dalam menjalankan kehidupan sehari-hari kita berpatokan pada filsafat hidup Hindu, yaitu Trihita Karana, di mana kita harus menjaga hubungan antara manusia dengan manusia dengan menghubungkan alam dan menjaga hubungan dengan Tuhan. Nomor 10, Yatra Yogeswara Krishna Yatra Patro Darnur Daha Tatra Sri Vijro Burti Dhruva Nitir Matir Mama. Artinya, di mana ada Krishna penguasa yoga dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Bhagavad Gita 18.278. Berikan contoh untuk pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, makna dari Bhagavad Gita 18.278 itu sendiri adalah jika kita berpikiran yang baik, maka hendaknya kita melakukan perbuatan yang baik juga. Contoh pelaksanaannya di kehidupan sehari-hari adalah saat kita melihat pengemis di pinggir jalan, kemudian kita berpikir untuk membantunya dengan memberikan sedekah, akan tetapi kita malu berinteraksi dengan pengemis itu. Namun pada akhirnya kita memberanikan diri untuk memberikan sedekah itu kepada pengemis karena pikiran dan perbuatan kita yang sudah selaras. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.